Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GPD Bereron Tanah yang ada di rumah. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua rindu menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan saat ini. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Karena kami boleh merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami akan percaya itu semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau bertata Tuhan di atas pujian penyembahan kami saat ini. Karena itu yang kami rindukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami siap memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Ku
Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Nyanyi bersama agung namanya, dunia di belakang, musik dan tarian, bersama baikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya diselamatkan kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya diselamatkan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi berkat firman Tuhan saat ini. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab sampai selamanya Kau tetap Allah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang,
pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Kau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini, bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dengan urapan kuasa Roh Allah, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan sebentar tidak akan lalu begitu saja, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami kepadamu, firman-Mu yang akan menolong kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dipuaskan, sehingga kami dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, buat saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya boleh ada di tempat ini. Saudara dan saya boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kalau pada kesempatan ini saudara dan saya boleh ada, bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Bukan oleh karena kita mampu. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadari semua bahwa semua ini karena karunia Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Saya yakin dan percaya saudara-saudara tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-23. Mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya mengundang kita berdiri semua. Kita akan membacakan firman Tuhan. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dengan perikop Tuhan, gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Kita sama-sama membacanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara dan saya boleh ada, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas. Semua ini karena karunia Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu saya sampaikan saudara, dengan apa yang dapat kita mau balas kepada Tuhan. Selain kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukanlah sekedar hanya kita datang beribadah. Bukan hanya sekedar kita menyanyikan puji-pujian. Bukan hanya sekedar kita melakukan doa penyembahan. Tetapi ketika kita melakukan semua itu dengan kesungguhan hati kita. Kita ada rasa, ada sukacita. Kita merasa ada damai sejahtera. Kita rasa Yesus ada di dekat dengan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar bagaimana yang dirasakan oleh Daud. Dengan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Daud sadar saudara-saudara, dengan kekuatannya dia tidak mampu melakukan hal yang dia inginkan dalam hidupannya. Dia sadar bahwa dia punya Tuhan. Dia sadar bahwa dia punya Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya. Sebab Daud adalah orang yang bergaul sangat akrab dengan Tuhan. Kalau berbicara tentang akrab saudara-saudaraku, berbicara tentang Daud melekat dan Daud dekat dengan Tuhan. Sepanjang kehidupannya, dia tidak hanya bergaul dengan Tuhan,
melekat dengan Tuhan sesaat sementara. Tetapi sadarlah Daud akan kehidupannya ketika Tuhan memberkati kehidupannya. Dia tahu bahwa dia mampu untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud dia datang kepada Tuhan dengan setia dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia tidak pernah mengenal masa yang sukar. Dia tidak pernah mengenal masa di mana dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi di masa sukar, di masa sulit, di masa dia senang, dia tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tak berlebihan bila Daud menulis Mazmur bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Karena dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia merasakan bahwa Tuhan selalu peduli di dalam kehidupannya. Karena apa saudara-saudaraku? Daud melekat kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan memberkati kehidupannya. Dia menang dari segala godaan kuasa kegelapan dalam hidupannya. Dia menang melawan Goliat yang badannya kekar. Goliat yang ditakuti oleh banyak orang karena dengan keperkasaannya. Tetapi ketika Daud mau melawan Goliat ini, apa yang dia katakan kepadanya? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia hanya berkata bahwa Tuhan yang akan melindungi dia. Beberapa kali dia katakan bahwa Tuhan akan melindungi aku. Dan di situ Tuhan nyatakan dan buktikan di tengah-tengah kehidupan Daud. Dia menang saudara-saudaraku. Ketika dia sadari bahwa semuanya ini dia lakukan saudara-saudara. Bukan oleh kekuatannya sendiri. Bukan oleh karena kemampuannya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai akan kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku sekalian. Daud diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari pemazmur ini. Untuk dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saudara-saudara. Di dalam pembacaan kita. Ayatnya yang pertama. Daud boleh berkata. Tak akan kekurangan aku. Daud menyadari kalau ia sebagai seorang raja yang sukses. Hidup yang berkelimpahan. Daud membawa bangsa Israel kepada kemakmuran. Dia sadar bahwa bukan karena dirinya hebat. Bukan karena dirinya kuat. Bukan karena dia mampu. Bukan karena dia pintar, saudara-saudaraku. Tetapi dia tahu bahwa semua itu disadari. Bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Tuhan sumber segala berkat. Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Yehova Jireh. Yang mampu memberkati akan kehidupannya. Saudara dan saya mengambil contoh Daud. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Kenapa dia dilindungi oleh Tuhan? Kenapa dia dibuat oleh Tuhan berhasil? Karena Daud dia akrab dengan Tuhan. Daud melekat sungguh kepada Tuhan. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia setia berdoa. Setia memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu saudara-saudara. Pada kesempatan saat ini. Mari kita mau menjadi seperti seorang Daud. Yang taat, yang setia, yang rajin berdoa. Yang setia menyembah dan memuji Tuhan.
Yang kedua, saudara-saudara, Ia membimbing ke air yang tenang. Mari kita membaca di dalam Mazmur 62. Mazmur 62. Saudara-saudara, kita membaca di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Amin, saudara-saudaraku sekalian. Daud tidak merasa bahwa dia yang paling hebat. Tetapi dia tahu dia punya Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Tuhan adalah Tuhan Yehova Jireh yang mampu memberkati Daud, yang mampu memberikan Daud kekuatan, kemakmuran di dalam kehidupannya. Karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia tahu hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Hanya kepada Tuhan ada keselamatan. Sebab Tuhan adalah gunung batu dan Tuhan adalah keselamatannya. Begitu saudara dan saya, saudara. Di tengah-tengah keadaan situasi kondisi yang ada sekarang ini. Iblis mau merampas segala kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iblis membuat kita tercerai-berai. Iblis senang melihat kita tidak setia beribadah kepada Tuhan. Iblis tidak senang melihat kita berkumpul memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi saat ini saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita semua. Duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Ingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Kita sadar saudara-saudara, dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Ada banyak orang di luar sana, mungkin mereka mengalami depresi dengan keadaan sekarang ini. Mungkin mereka dalam kesusahan, kebimbangan. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang mengalami hal seperti ini. Tidak ada kebebasan mencari nafkah kehidupan. Terlebih tidak ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saat ini saudara-saudara, di dalam firman-Nya Daud mengajak kita semua, biar kita semua diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masa yang sukar, masa yang sulit dia sudah alami. Masa di mana Tuhan berkenan memberkati kehidupannya menjadi seorang raja. Tetapi dia tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu saudara dan saya. Apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita dalam keadaan kondisi yang sakit, mungkin kita dalam kondisi yang kekurangan, kelemahan iman. Yesus sumber jawaban kita yang pasti. Tuhan kita adalah Tuhan segala-galanya. Dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya ketika kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita, saudara-saudara. Dia sumber jawaban kita yang pasti. Yang kedua, saudara-saudara. Ia membimbing ke air yang tenang, saudara-saudara. Pemazmur menyatakan bahwa sumber kedamaian dan ketenangan seluruh umat manusia, seluruh umat Allah, seluruh gereja Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia adalah Tuhan Yehova Shalom. Dia dapat memberikan saudara dan saya kemampuan,
kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kedamaian, saudara-saudara. Mungkin itu hanya dirasakan oleh beberapa orang. Mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang. Karena apa, saudara-saudaraku sekalian? Masa yang sukar, masa yang sulit yang kita hadapi saat ini membuat hidup kita menjadi lemah, membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Dia adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sumber kedamaian, yang menjadi sumber ketenangan hati. Sehingga kita bebas datang kepada Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah di dalam roh dan kebenarannya. Kita mau lari kepada siapa, saudara-saudara? Kita mau andalkan siapa, saudara-saudara? Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Sudah banyak umat-umat Allah yang merindukan agar kita berada di tempat ibadah. Agar kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi iblis tidak senang melihat anak-anaknya. Umat-umat kepunyaan Tuhan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber kedamaian, sumber ketenangan. Dia adalah Tuhan Yehova Shalom yang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara. Ia menyegarkan jiwaku. Kita mengenal Tuhan sebagai sumber kesembuhan, baik secara jasmani maupun rohani, saudara-saudara. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita sadari bahwa sumber kesembuhan, sumber pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dalam keadaan situasi kondisi yang ada sekarang ini, yang mulai iman kita mulai luntur, rohani kita mulai menurun, ada Tuhan yang empunya segala-galanya, yang akan membangkitkan iman percaya kita kepada Dia. Kepada Dia Sang Juru Selamat kehidupan kita, yang mampu memberkati saudara dan saya. Yang 4, saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pemazmur menyadari bahwa tanpa tuntunan Tuhan, ia tidak dapat membuat hidupnya benar dan berkenan di hadapan Allah. Dia sadar, saudara-saudaraku, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, ia tidak dapat dan tidak mampu membuat hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang umur kehidupan kita, kita mau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, untuk Tuhan. Sebab Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Yang kelima, saudara-saudara. Aku tidak takut bahaya. Daud tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu yang dia katakan, saudara-saudara.
ketika dia mau melawan Goliat. Sekalipun aku orang yang kecil, sekalipun badanku juga kecil, tetapi ku punya Tuhan yang kuat. Ku punya Tuhan yang dahsyat kuasanya. Ku punya Tuhan yang pasti akan menolong saya. Ku punya Tuhan yang akan menyertai saya. Ku punya Tuhan yang akan memberkati kehidupan saya. Benar apa yang terjadi, saudara? Daud diberikan Tuhan pertolongan. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Dia menang dari Goliat yang tubuhnya kekar. Pemasmur menyadari bahwa tanpa tuntunan Tuhan ia tidak dapat membuat hidupnya benar dan berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita dengan kesungguhan hati kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan ini. Yang kelima, saudara. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Apapun yang dia rasakan dan alami, tetapi dia tidak pernah takut. Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang akan beserta dengan dia. Dia tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Tetapi ketika anak-anaknya dalam pergumulan dan persoalan, Tuhan turut campur tangan dan memberkati. Apa yang dialami oleh Daud, apa yang dirasakan oleh Daud, itu yang akan kita alami, saudara-saudara. Di mana ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kata aku tidak takut bahaya. Saat-saat ini saudara-saudara. Siapa yang di antara kita yang tidak takut di dalam situasi, keadaan yang ada sekarang ini? COVID-19 yang memerajalela bagi umat-umatnya untuk membiarkan umat-umatnya tidak ada dalam kebebasan mencari nafkah kehidupan, bahkan mencari Tuhan. Tentu bagi kita semua saudara-saudara, ada rasa takut, ada rasa was-was di dalam situasi dan kondisi saat ini. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita hormati para pemimpin kita, anjuran para pemerintah kita. Ketika kita akan keluar rumah, mari kita pakai masker. Rajin mencuci tangan. Hidup sehat, hidup bersih saudara-saudara. Karena untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, penyebarannya adalah seperti yang kita sudah lihat. Karena itu saudara-saudara, dianjurkan oleh pemerintah kita untuk kita memakai masker ketika kita akan keluar. Kita keluar rumah. Masuk keluar rumah kita mencuci tangan. Kita beraktivitas kita cuci tangan. Hidup sehat saudara. Ketika aku tidak takut bahaya, Engkau akan besertaku. Di mana saja saudara pergi, di mana saja saudara berada, ada Tuhan yang akan menyertai kita. Ada tiang awan dan tiang api di waktu siang maupun di waktu malam yang akan menyertai saudara dan saya. Karena Dia tidak akan biarkan saudara tinggal sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Yang keenam, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan itu sebagai perisai, Tuhan sebagai panji-panji kita. Dia adalah Tuhan Yehova Nisi. Dia sanggup memberkati saudara. Dia tidak akan pernah biarkan saudara meminta-minta. Sebab kita punya Tuhan yang kaya. Kita punya Tuhan yang penuh dengan berkat. Berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan selalu dicurahkan dan limpah ruah di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau melekat kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau taat, tunduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengatur mezbah bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Sehingga kita boleh merasakan ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang kehidupan saya dan saudara. Tidaklah dibiarkannya kita hidup sendiri, saudara-saudara. Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan menjaga dan membela kehidupan saudara dan saya. Di masa-masa yang sukar, kita akan lewati semuanya itu. Dan kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita semua. Dia akan memberikan kita keselamatan. Dia akan memberikan kita pertolongan. Dia akan memberikan kita damai dan sukacita. Karena Dia Yesus Tuhan. Sebagai Tuhan Yehova Jireh. Sebagai Tuhan Yehova Nisi. Sebagai Tuhan Yehova Shalom. Dia akan memberikan damai dan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah kita berkata bahwa masalahku besar. Bahwa persoalanku besar. Kita belajar seperti Daud. Rindu ada dalam hadirat Tuhan. Rindu menyembah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana kita datang menyembah Tuhan. Di mana kita buat mezbah kepada Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita ada dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang singers dan pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan membentengi kita. Dia pasti akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Kebutuhan kita. Keperluan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi anak-anaknya yang takut akan Dia. Yang rindu ada dalam hadirat Tuhan. Yang rindu selalu diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa hidupannya. Karena Dia Tuhan yang menjadi Tuhan Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Nisi. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita berdiri semua. Haleluya. Saya undang kita berdiri semua nyanyikan pujian ini. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Oh, glory. Haleluya. Berkata sehingga
bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh diteguhkan, disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu membawa kami pada air yang tenang. Walaupun kami harus melalui berbagai permasalahan. Dalam kekelaman sekalipun kami tidak khawatir. Sebab Tuhan pasti akan bersama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Membangkitkan semangat kami. Di masa-masa kami berada di situasi yang bagi banyak orang membuat kami sedang berada pada kebimbangan, ketakutan. Sebab adanya pandemi COVID-19 ini. Kami percaya dengan firman-Mu, kami lebih teguh lagi dalam melangkah pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ada kekuatan yang pasti daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai terus ketika dia berdiri menyampaikan firman-Mu. Jadikan dia berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bawa semua sidang jemaat-Mu. Semua yang sudah mengikuti ibadah streaming ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih mengenal kerinduan mereka. Mereka telah menyembah Tuhan. Mereka telah mendengarkan firman-Mu. Dan mereka juga telah menyampaikan isi hati mereka melalui doa. Lihat semua Tuhan. Ada yang terungkap melalui ucapan mereka maupun yang tidak terungkap yang ada di dalam hati mereka. Kami mohon jawaban Tuhan. Beri kiranya jawaban. Di saat-saat ini Tuhan kami butuh Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Kami butuh jawaban daripada-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan semua anak tebusan-Mu dimanapun mereka berada. Baik jemaat GPD Bereran Tanah maupun jemaat lain yang sempat mengikuti ibadah streaming ini. Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka, meneguhkan mereka. Sehingga mereka benar-benar dalam pengiringan kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran. Apabila ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini ada dalam permasalahan. Kami tahu permasalahan ini adalah sesuatu yang menguji kami. Untuk kami lebih teguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biar jalan keluar dari masalah kami. Tuhan akan siapkan sehingga kami tidak khawatir menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Bahkan kalau ada sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin yang sedang terganggu kesehatan. Dari tempat ini hamba-Mu meminta kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan mujizat. Yang pernah membuat berbagai mujizat. Terkadang menjamah organ tubuh yang terganggu. Dan dalam nama Yesus sembuhkan, pulihkan. Biar mereka boleh menerima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami juga bersyukur untuk beberapa pemuda yang telah diwisuda pada kemarin. Kami tahu ini merupakan campur tangan Tuhan. Bahwa mereka untuk sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sehingga mereka melayani Tuhan dengan kehidupan mereka selanjutnya. Bahkan keberhasilan mereka akan persembahkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemimpin negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri. Mereka yang saat ini sedang terpusat pikiran mereka untuk membuat bagaimana mereka boleh memberi semuanya perhatian mereka untuk supaya mereka boleh melayani masyarakat menghadapi COVID-19 ini. Tuhan menolong semua sumber, bahkan Engkau yang akan menyiapkan para donatur yang siap untuk
memberi sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama menghadapi COVID-19 ini boleh terpenuhi. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami di tingkat Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan semua jajarannya. Tuhan akan memberkati, menolong. Biar mereka benar-benar juga akan berusaha di Sulawesi Utara, akan terlihat hal-hal yang betul-betul memberi, membantu semua warga, terutama untuk jemaat. Demikian juga di Bupati dan Wali Kota, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota yang berada baik di Kota Manado, bahkan di mana jemaat-jemaat Berea Ranutana sedang berada. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh berperan untuk membantu semua sidang jemaat. Terima kasih. Kami bawa mereka yang sedang berupaya, yang bekerja keras, baik kepolisian, TNI, bahkan semua yang sedang berperan dalam mau memajukan, mau membuat supaya semua masyarakat boleh taat dalam mereka mengurus, bahkan mungkin ada hal-hal yang mereka butuh untuk menjadi sesuatu, mendidik masyarakat, mendidik jemaat untuk benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Kami berdoa juga para dokter, para medis, mereka yang sedang bekerja keras untuk menolong para pasien. Tuhan yang menolong mereka, beri mereka semangat, beri mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka. Lebih dari itu, semua pasien yang sedang dirawat akibat COVID-19 ini, Tuhan akan tolong mereka. Kami rindu supaya mereka boleh kembali disembuhkan dan mereka boleh mengakui bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga peran dari semua, baik singers, baik kru yang mengambil gambar untuk kami mengadakan acara streaming. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati pemain musik dan semua yang telah berperan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, minggu yang berjalan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami akhiri ibadah streaming kami pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Kami hanya ingatkan kepada jemaat, saya mendengar dari 3 provinsi yang sementara diumumkan, justru yang keempat adalah urutan Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan tidak disebut, Kalimantan Selatan tidak disebut lagi, dan Sumatera Selatan tidak disebut. Urutan keempat adalah Sulawesi Utara. Mari kita bersama-sama pemerintah mengamankan supaya kita betul-betul Sulawesi Utara tidak lagi menjadi urutan keempat, tapi kita berada pada urutan ke-20 dan selanjutnya seperti, atau sama sekali tidak ada lagi yang
di Sulawesi Utara yang mendapat COVID-19 apalagi yang positif. Tuhan memberkati.